Ya, pemirsa, kita kembali ke perbincangan kemana arah P3 dan kita juga sudah berupaya menghubungi pengurus DPP P3 Kubu Surya Dharma Ali termasuk Bapak Dimyati Nata Kusuma. Namun hingga kesemuanya belum memberikan respon untuk turut dalam perbincangan ini. Kita langsung saja melanjutkan perbincangan kita ke Pak Auner. Kalau kita lihat tadi ada mengatakan dari Pak Kudori sebetulnya kalau misalnya Pak SDA ditangkap oleh KPK, masalah sudah selesai ya? Iya. Jadi itu yang diharapkan oleh P3. Oke. Sudah selesai. Masa mimpin partai di dalam penjara kan ya tidak. Artinya gini loh. Etika. Kita ini orang timur. Mbok ya etika itu digunakan. Apakah etika moral agama, etika bermasyarakat, ya. Jadi kami terus terang saja sangat prihatin nasib beliau. Saya yakin kalau misalnya beliau dengan legowo mundur, rumahnya penuh teman-teman yang selalu datang dan mendoakan beliau, memberikan simpati. Ya. Tapi kalau beliau dengan marah-marah seperti ini, kami jadi diem gitu loh. Loh kok begini? Gitu. Oke. Saya kasihan sebetulnya dengan pengurus P3 di daerah. Saya punya teman-teman pengurus P3 di daerah. Beberapa secara pribadi cukup dekat. Mereka tuh sebetulnya sedang galau. Menghadapi situasi pasca pemilu legislatif. Karena pertama pemilu legislatif suara P3 ya tidak mengalami kenaikan yang signifikan lah. Di beberapa daerah tokoh-tokohnya itu gagal. Saya ambil contoh Kalimantan Tengah. Ketua DPW P3 Kalimantan Tengah yang sebelumnya anggota DPR RI tidak terpilih lagi. Sekretaris DPW P3 itu dulu anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, tidak terpilih juga. Bayangkan demoralisasi yang dialami oleh para pengurus P3 di daerah. Pilpres kalah juga begitu. Sekarang pimpinannya kelahi gitu loh. Gara-gara satu nggak ada yang mau ngalah. Ini mau dibawa kemana partai ini gitu. Teman-teman tuh bilang masih ada harapan nggak ya P3 masa depan ya Mas ya gitu loh. Tapi saya bilang begini, masih ada harapan. Saya bilang, saya kan pernah ceramah, saya bilang ada jumlah yang sangat signifikan dari pemilih kita yang ketika ditanya apa alasan Anda memilih partai, jawabannya partai Islam. Titik gitu loh. Jadi Anda nggak usah ngomong lah punya tokoh yang hebat, program yang hebat, pokoknya Anda partai Islam, itu pasti dia milih gitu. Tapi apa iya itu cukup begitu loh. Nah sementara, apalagi kalau bicara partai Islam, itu kan kaitannya dengan identitas dan tokoh-tokohnya. Kita ambil contoh PKS. Lutfi Hasan begitu dianggap tersangka oleh KPK langsung mengundurkan diri gitu loh. Oke, Pak Kodari, Anda ini kan masalahnya ada kasus begitu terhadap P3, ada saling pecat memecat begitu. Kalau misalnya ini kejadiannya sama dengan PKB, menurut Anda tadi memakan waktu yang cukup panjang. Nasib P3 akan seperti apa nih Pak? Ya intinya partai yang kelahi itu ya, itu nasibnya suram, masa depan suram kira-kira begitu. Bagaimana gini, sederhana saja, bagaimana dia mau kerja keluar kalau waktu dan energinya habis ke dalam gitu. Nah pengalaman PKB tahun 2004 terus kemudian terjadi konflik 2009 itu turun separuh suaranya dari 10 menjadi 5% gitu. Jadi penurunan suara itu luar biasa. Dan setelah pasca 2009 konfliknya relatif selesai, akhirnya mengalami kenaikan suara yang juga signifikan, hampir naik 2 kali lipat begitu. Ya, ini Pak Onur, ini kan salah satu contoh begitu bagaimana dampak negatif dari partai yang saling konflik begitu. Apakah kemudian setelah Pak SDA melakukan pecat balik, apakah kemudian dari pihak Anda ada upaya untuk rekonsiliasi dengan pihak Pak SDA, Pak? Jadi kami tetap berjalan sesuai dengan rencana kami, ya. Makanya konflik itu tercipta kalau adu kuat. Sebetulnya ini bukan konflik. Mula-mula dari pihak kami itu memohon kesediaannya. Semua orang juga tahu bahwa memohon betul. Pada waktu hari Selasa malam itu tidak ada yang minta Pak SDA mundur. Pak SDA memohon kerelaannya untuk Bapak mengundurkan diri, gitu ya. Jadi sama sekali tidak ada yang wah ini Pak SDA harus mundur. Nggak ada sama sekali kata-kata yang keras seperti itu. Nggak ada. Demi Allah. Tapi itu hanya beda nada kan sebetulnya maknanya sama. Tapi saya kira sih kalau dari proses itu kan sebetulnya teman-teman itu pertama ya menghormati. Ya, yang kedua prihatin kan. Kalau bahasanya memohon itu kan menghormati atau prihatin atau gabungan dua-duanya begitu.
cara yang halus lah. Tapi ketika cara yang halus itu tidak kemudian diakomodasi juga, akhirnya terpaksa cara yang keras atau cara yang frontal itu dilakukan. Begitu. Baik, ini kan kalau kita bicara masalah konflik di tubuh partai, apa yang kemudian dipikirkan oleh banyak orang adalah partai tersebut terpecah belah begitu. Tapi kalau kita ingin tahu Pak Aunur, sebetulnya dukungan untuk Pak SDA atau dengan dukungan untuk yang artinya kubu Pak SDA ini seberapa besar dengan kubu yang satunya lagi? Emron. Jadi begini, kalau saya ngomong kubu sana, kubu sini, gini saja. Konkretnya ketika hari Selasa, hari Rabu dini hari selesai, esoknya itu 28 DPW menyatakan dukungan atas keputusan. Ya. Terus beberapa DPW yang belum ikut menelpon Pak Emron maupun Sekjen. Ya. Sehingga boleh dikatakan mayoritas. Yang versinya Pak Emron ini sekjennya tetap Romi? Tetap Romi. Tetap Romi. Karena ini kan statusnya PLT Ketua Umum ya. Jadi kepengurusan yang lama. Tetap, ya hanya PLT saja. Nah, oleh karena itu saya berharap kepada kader-kader kita di daerah maupun masyarakat tidak perlu cemas. Tidak perlu galau. Tidak perlu galau, ini sudah jelas. Persoalannya semuanya sudah jelas. Jadi justru mari kita berpikir ke depan bagaimana partai ini menjadi jaya. Jadi tidak mungkin kita hanya konflik terus, ini kan tidak mungkin. Kita selesaikan sesuai dengan koridor-koridor yang ada, kemudian kita berpikir ke depan. 5 tahun tidak lama. Baik. Iya, betul. Baik, kita akan segera kembali setelah jeda yang satu ini, Pak Kodari dan juga Pak Aunur.